Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita mau berdoa untuk persiapan ibadah kita. Esok hari Minggu, pagi dan sore yang akan disertai perjamuan kudus. Mari datang dengan kerinduan kebenaran Tuhan dinyatakan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku mau hidup bagimu seumur hidupku, melayani-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu,
mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Demikian Tuhan kerinduan kami yang tidak sempurna, tapi selalu rindu ingin hidup bagi Tuhan. Bimbing kami oleh kebenaran firman-Mu, mengerti jalan-jalan-Mu, sehingga hidup kami berkenan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini masih melanjutkan seri pokok-pokok iman. Hari ini tentang jalan yang benar dari Matius 7 ayat 12 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Bapak Ibu, dalam ayat 13 dan 14 dikatakan di sana ada pintu dan jalan yang sempit, juga ada pintu dan jalan yang lebar. Pintu dan jalan yang sempit menggambarkan bahwa jalan menuju kehidupan kekal itu memerlukan sebuah perjuangan yang berat. Kata masuklah di ayat 13 ditulis juga dalam Lukas pasal 13 ayat 24 dalam perikop yang sama dengan kata berjuanglah. Kata masuklah sama dengan berjuanglah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, kehidupan yang kekal, itu tidak mudah. Harus berjuang sedemikian rupa. Begitu beratnya perjuangan untuk masuk kehidupan kekal itu, seakan menjadi sesuatu yang tidak mungkin untuk dapat diraih. Oleh sebab itu Tuhan menawarkan karunia keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi boleh dikatakan usaha kita, perjuangan kita untuk masuk pintu dan berjalan dalam kehidupan kekal itu sesuatu yang mustahil. Tapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Tuhan memberi kita karunia keselamatan dengan ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini iman. Lalu, apakah kita tidak perlu berjuang lagi setelah memperoleh keselamatan itu? Filipi pasal 2 ayat 12 mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau saya boleh katakan pintu keselamatan itu menuju kehidupan kekal itu adalah Tuhan Yesus, maka jalan yang sempit itu adalah mengerjakan keselamatan itu. Tetap harus diperjuangkan. Artinya
menjalani keselamatan yang Tuhan sudah beri itu juga sebuah perjuangan iman. Tuhan hanya memberi dua pilihan, pintu dan jalan yang sempit atau pintu dan jalan yang lebar. Tidak ada pilihan ketiga. Kalau kita berkata, saya mau pilihan yang ketiga, tengah-tengah saja, cukupan-cukupan saja. Jawabannya tidak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kecenderungan manusia adalah memilih yang gampang. Memilih dosa, memilih mengikuti banyak orang. Karena itulah jalan lebar itu dipilih oleh banyak orang. Sebaliknya, jalan yang sempit dikatakan sedikit yang memilih. Ini berbicara tentang perbandingan. Yang ikut jalan yang lebar lebih banyak daripada yang ikut jalan yang sempit, yang menuju kehidupan yang kekal tadi. Tetapi saya mau katakan, orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, orang Kristen asli, selalu merupakan memang golongan yang minoritas, limited edition. Coba saudara perhatikan sejak zaman Nuh di Alkitab. Ya, sedikit yang diselamatkan. Zaman Nabi Elia, sedikit yang diselamatkan. Zaman Sodom dan Gomora, sedikit yang diselamatkan. Karena memang adalah orang-orang pilihan. Nah, dalam menjalani jalan keselamatan kita itu, kita harus menyatakan iman kita kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Kepada Tuhan dalam ibadah kita, dalam ketaatan kita menjalankan perintah-perintahnya, dalam menjaga kekudusan kita. Kepada manusia, ayat 12 menjelaskan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang bersifat lebih positif dan lebih luas daripada ajaran hukum Taurat atau kitab para nabi. Contohnya, Tuhan mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia. Ini lebih positif dan luas cakupannya. Kasihilah sesamamu manusia. Dibanding hukum Taurat, kitab para nabi mengajarkan jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Jadi perintahnya lebih pada jangan. Ini negatif dan lebih sempit. Tuhan mengajar kasihlah sesamamu secara lebih luas, positif, universal. Lebih positif karena harus dilakukan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Saudara ingin orang baik kepada saudara, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Berbuat baiklah kepada mereka. Saudara ingin orang murah hati kepada saudara, murah hatilah kepada orang lain. Saudara ingin orang jujur kepada saudara, saudara ingin orang baik kepada saudara, lakukanlah itu kepada mereka. Ini ajaran Tuhan Yesus. Ajarannya bersifat positif, melakukan dulu. Bukan negatif, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Jadi di dalam Tuhan Yesus kita itu boleh melakukan apa saja saudara, tapi yang benar. Gereja yang berpegang pada prinsip ini, gereja itu akan aktif luar biasa, aktif membuat sesuatu yang baik dan benar, aktif menghidupi hukum-hukum dan nilai-nilai ilahi dari Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang harus kita perjuangkan dalam mengisi keselamatan yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Ajar kami melakukan kebenaran firman-Mu supaya janji-janji berkat yang menyertainya digenapi atas kehidupan kami. Hari ini kami mau berdoa mendukung persiapan-persiapan gereja Tuhan dalam akan melaksanakan ibadah esok Minggu pagi maupun sore yang disertai dengan perjamuan kudus. Persiapkan umat-Mu supaya mereka
mempersiapkan diri menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, perjamuan kudus. Dari sejak saat ini, menjaga dan menguduskan hati, sehingga perjamuan kudus sungguh menjadi berkat bagi kami. Yang sakit beroleh kesembuhan, yang susah dihiburkan, ada kekuatan, pimpinan, penyertaan yang daripada Tuhan. Kemenangan demi kemenangan yang dinyatakan melalui kuasa dari perjamuan kudus dan juga kuasa dari kebenaran firman yang akan hamba-Mu taburkan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan, Bapak Pendeta Budi, yang akan melayani juga perjamuan kudus. Persiapkan dia dengan pengurapan yang daripada Tuhan, sehingga pelayanannya kudus dan berkenan menjadi berkat bagi umat Tuhan. Berkati juga dan persiapkan jemaat Tuhan, para pelayan, worship leader, singer, pelayan pujian penyembahan, mereka dikuduskan dan diurapi Tuhan, sehingga pelayanannya sungguh akan dahsyat dan luar biasa, menghadirkan hadirat Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Tim musik, multimedia, dan juga tim kebersihan yang menyiapkan tempat ibadah supaya bisa dipakai dengan steril. Tuhan memberkati. Beri juga cuaca yang baik supaya umat-Mu dapat berkumpul. Beri keamanan kota kami Tuhan, dan keteduhan, cuaca yang baik, suasana yang baik, dan itu semua mendukung untuk ibadah boleh dilaksanakan. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita hari ini. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa esok dalam ibadah pagi dan sore. Tuhan memberkati. Shalom.